Ya, pemeriksaan terkait laporan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan berkaitan dengan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali berlangsung di Mapolda Metro Jaya. Kuasa hukum RRT atau Roy Rismon Tiva, Refli Harun, menyebut jika pada pemeriksaan kali ini pihaknya menghadirkan 2 saksi fakta dan meringankan. Saksi pertama yang dihadirkan adalah Yulianto, mantan Ketua Komisioner Komisi Informasi Publik atau KIP DKI Jakarta yang pada tahun 2012 mengetahui ijazah terkait ijazah Joko Widodo. Saksi kedua yaitu wartawan senior Edi Mulyadi yang dimintai keterangannya perihal kehadirannya di Yogyakarta pada tanggal 15 April 2025. Di mana pada hari itu sejumlah aktivis TPUA termasuk Roy Suryo dan Dr. Tiva hadir di Universitas Gadjah Mada untuk meminta klarifikasi dan data terkait ijazah dan skripsi Joko Widodo. Jadi proses hukum, proses pidana terus bergulir. Masih berlanjut. Terus bergulir di Polda Metro Jaya. Meskipun ada hal-hal lain di luar proses hukum, ya mungkin proses yaitu rasa keingintahuan publik ini sudah ditempuh oleh Bang Bonatua, silakan. Betul. Nah, ini kan tadi Bang Bonatua juga mengatakan bahwa akan ada 5 berkas ya atau 5 mention dong ijazah. apa-apa gitu. Nah, itu 5 itu dari mana? Karena kan kita juga perlu bukti yang kuat nih. Abang juga penelitiannya seperti apa? Karena belakangan juga seliweran ada yang juga mengatakan ada hologramnya, materainya, macam-macam lah. Jadi gini, Pak. Saya ini meneliti khusus range waktunya 2005 sampai sekarang. Waktu beliau sudah menjadi pejabat publik. Domain privasi saya nggak mau ganggu. Sejak beliau tuh jadi 2005 itu kan sudah menjadi pejabat publik wali kota. Wali kota Solo. Tentunya beliau mengirim dokumen seperti ini lagi, fotokopi terlegalisir. Terus beliau masuk lagi 2010. Kirim lagi dengan legis yang berbeda. 2012 beliau hijrah ke Jakarta. DKI. Kirim lagi dokumen seperti ini. Dan terakhir 2014 dan 2019 sudah ada. Pertanyaan saya begini, dokumen seperti ini atau dokumen ini? Pastinya kita belum tahu. Kalau yang di Solo, kalau bicara kitoh, bicara soal seharusnya ini. Seharusnya ini. Anda melihat ada perbedaan nggak kira-kira? So far yang di DKI saya udah lihat itu sama. Dengan yang Anda dapatkan dari KPU? Karena yang di DKI semua kan pada awalnya kan ngasih juga, tapi yang sudah yang ditutupin. Oh masih sensor. Sensor. Ini yang sudah tanpa sensor. Iya. Yang ini tanpa sensor semuanya ya. Dikurangin dengan yang disensor. Sebenarnya saya udah bisa analisis, itu mirip. Nomor sama? Sama semua. Oh nomor sama ya. Begitu ketahuan nih semua jadi identik. Oke. Awalnya masih menunggu dari yang DKI. Solo. Oh, Solo DKI sama Solo kan 2. Iya. Seperti itu. Tapi yang ini ada yang menarik nih. Apa ayo dong, Bang Azman. Logo. Logo kenapa? Kenapa logonya? Segi 5. 75? Segi 5. Oh segi 5, oke segi 5. Ya kan? 1, 2. Iya. Emang ada yang nggak segini? Karena Roy Suryo bilangnya bulat. Mungkin yang dimiliki Roy Suryo yang bulat kali Bang. Kayak bulat. Yang dimiliki Roy Kan Suryo. sekarang kan bulat semuanya. Iya. Oh yang paling baru. Karena 93 ke bawah itu segi 5 bentuknya. Nggak ada hal yang baku. Sekarang 93 ke atas ketika Profesor Adnan membuat aturan baku. Semuanya sama bentuknya dan transparan. Kalau ini Bentar, kan Bang. nggak. Di atas. Kan kalau publik kan melihat kita pagi ini kan ada bukti, ada ucapan. Iya. Jangan-jangan memang yang di Solo bulat, Bang? Nggak, ya kan saya boleh mengatakan Kan beliau sudah dapat tuh yang di Solo juga mungkin. Sudah ada? dapat, tapi yang 2010. 2010. Sama persis seperti Sama. Segi 5 juga? Iya. Ya udah berarti bulat enggak lah ya gitu ya. Nah, cuman yang di 2010 itu legesnya belum berwarna. Ya, legasnya. Cuman ditutupin juga. Nanti kita tinggal minta yang 2005 waktu itu katanya lagi dicari. Jadi dari hasil 5 ijazah nanti itu akhirnya dapat disimpulkan oleh Abang begitu ya? Ya, secara empiris nanti akan ketahuan. Karena begitu ini semua satu konstruksi, berarti sama dong, konsisten sejak 2005 ke 2000. Ini kayaknya lebih menguntungkan Pak Jokowi kayaknya. Rati bukan menguntungkan. Saya Ini adalah sebenarnya nggak mikirin siapa yang iya, siapa. dia kan independen. Ini artinya ini bukti dan faktanya jelas ijazah Pak Jokowi asli yang dituduh palsu. Udah. Tapi kan bisa ada narasi kemana-mana tuh soal lingkaran, soal hologram, soal macam-macam lah. Nah ini menarik Fadil ya. Kalau kita bicara hologram, UGM itu 2009 baru pakai hologram. Itu bentuknya kan nanti kan di ijazah ini kayak di sini ya. Itu ntar di sini ada. Hologram itu di mana ya? Coba liatin dong ke kamera dong. Ini nggak ada. Ya, Enggak, ya, di kalau mananya? bisa dijelaskan. Oh ya.
Di sekitar di sini lah, di siapa sebelum ini. Oh, itu ada hologram sejak Hologram tahun itu kan 2000? kayak stiker 2009. 2009. Stiker kayak mulai stiker warna keperak-perakan gitu. Oke. Itu teknologi baru. Kalau ini rata-rata Kalau 80-an tidak pakai lah ya. Emboss biasanya. Emboss. Nah, kalau yang soal materai dan lain sebagainya tuh, Bang. Nah, meterai jadi di UGM tahun 85 itu ada 4 gelombang ya, ada 7 Februari ya kalau nggak salah. Kemudian ada bulan Mei ya juga 7 Mei kalau nggak salah, Februari saya lupa, 7 Mei. Kemudian di bulan Agustus, kemudian di November, 5 November ini. Di bulan Februari itu nggak ada angkatan Pak Jokowi, semua angkatan di atasnya Pak Jokowi. Kakak tingkat lah ya. Kakak tingkat semua. Nah di bulan Mei itu ada 3 angkatan Pak Jokowi, itu Pak Edi Iswayudi, Pak Hardiantono, terus sama Ibu Andini. Itu 4,5 tahun lulusan tercepat. Kemudian di bulan Agustus ada 3 lagi, ya Pak Wiryono, terus Pak Sigit, satu lagi saya lupa. Yang terakhir itu ada Pak Jokowi, ada 14 gitu, termasuk Pak Jokowi. Itu yang sekarang ijazah itu, yang bareng dengan beliau itu ada disita di Polda Metro Jaya sebagai ijazah pembanding. Dan kemudian ini kalau kita lihat nih, Materai itu. meterai. Kalau yang lama, yang bulan apa namanya, bulan Februari ya. Februari, Agustus, bulan Mei, itu merah. Oke. Aku punya sih bawa ada. Ya, nanti aku tahu bisa tak tunjukkan juga. Ya, ya. Tapi Agustus sama November itu biru. Sorry biru, hijau. Hijau. Sorry, iya. mata gue. Anda hati-hati bicara loh. Iya, Mas. Dari sini katanya Kita jadi bingung juga nih, Bang. Hijau ya. hijau. Hijau gitu ya. Biasa pagi-pagi nih. Iya. Hijau, Hijau. Rp100. Bukan 500. Bukan 500. Yang Kan ada narasi merah pun- juga soal itu kan. Iya, itu bukan 500, Rp100. Ya kemarin kan salah satu yang di CLS itu kan mengatakan Pak Ugrosono kan mengatakan 500. Oh itu salah besar. Kemudian juga dikonfirmasi lagi sama beliau tuh pada satu podcast 500. Nah ini jelas salah gitu loh. Itu Rp100. Saya punya datanya Boleh, sebetulnya boleh. ya. Bang, Jadi boleh. kita bisa melihat. Tapi sambil Anda mempersiapkan, saya ini out of the box sih di kepala saya. Anda hafal ya nama-nama alumni Fakultas Kehutanan teman-teman Pak Jokowi? Alumni rekan-rekan Anda ingat nggak Anda nama-namanya? Jangan-jangan Anda lupa tuh. Ada, gue masih ingat lah. Ya ini kan lagi tuh. Ini kan merah nih. Ini yang di bulan Mei. Ini bulan Mei, ini ya. Oke. Ini siapa ini? Ini siapa? Hardanto. Angkatannya Pak Jokowi Oh, ini juga. angkatan Pak Jokowi yang- lulus Coba di bulan Mei. disampaikan. Siapa ini? Yang bersaksi Ini kemarin ya. Hardanto ya. Beliau ini selain Pak Hardanto ada Ibu Andini, ada Pak Edi Iswayudi. Oke. Nah ini 4,5 contohnya gini. tahun, ini 3 yang lulus bulan Mei. Lulus bulan Mei. Makanya Merah, meterannya warna materai merah. Dan tetap Rp100. Tetap Rp100. Oke. Gitu. Oke. Nggak naik jadi 500 ya? Nggak ada. Oke. Nggak ada 500. Tetap segi 5. Tetap segi 5. Lihat dong, segi 5 kan? Oke. Oke, Ya kan? oke. Baik. Jadi itu kita bisa patahkan. Kenapa kok Andi Hasan bisa tahu ini ya? Kita kan dengan kagama. Jadi sebenarnya nggak perlu pengadilan, Vi. Di sini juga udah bisa jelas ya. Enggak, tapi kan negara Kita hukum. butuh, kita negara butuh pengadilan. Pak Jokowi itu butuh pengadilan Iya. sebagai ruang publik untuk menjelaskan ke publik gitu loh. Ya bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kata-katanya gitu Oke. kan. Ini bukti secara empiris itu ada yang sudah Oke. diuji. Bang Monatua, langkah berikut yang tadi Anda sampaikan di segmen sebelumnya, konkretnya seperti apa yang akan Anda akan mendatangi KPU, membawa salinan putusan KIP untuk mendapatkan yang tanpa sensor, lalu apa lagi begitu? Jadi rencana saya kan saya sudah bersidang di KIP terhadap Andri, Oke. terhadap KPU dan putusannya sudah keluar. Ya. Nah, ini ada yang harus saya selesaikan yaitu autentikasi tadi. Nah, apa yang akan dilakukan dengan autentikasi tadi? Kan Andri sudah mengaku barangnya tidak ada di KPU. KPU sudah mengaku tidak memberi supaya diautentikasi. Ya. Nah, saya sudah melaporkan ini ke Mabes Polri. Saya sudah melaporkan ini ke Ombudsman. Anda melaporkan atas dugaan? Saya bukan lapor, Dumas ya. Saya bilang ini arsip negara, perlu diselamatkan. Bahayanya kalau nanti tidak diarsipkan, kita tidak akan bisa bangga seperti melihat ijazah Muhammad Hatta. Betul. Saya bilang Anak cucu kita. anak cucu kita. Saya juga merasa bangga pengen melihat ijazah presiden-presiden saya di arsip. Kita tinggal datang lihat ini arsip ini, ijazah ini. Tapi ini ada kendala satu ini. Ada kebijakan yang perlu diputuskan yang belum ada diatur. Makanya saya butuh persidangan CLS.
CLS nanti hakim akan memutuskan membuat kebijakan baru. Harapan saya supaya segera KPU menyerahkannya ke Andri segera melakukan autentikasi dan kita tidak perlu ke pengadilan. Oke. Saya justru Jadi nggak sembrono ya mengelola Ada prosesnya. apa namanya itu. Iya. memang kita kan memang baru negara yang inilah, nggak seperti barat sana yang sudah sistemnya bagus ya. Ini nggak secara otomatis secara melalui prosedur kebijakan ini nggak secara otomatis berjalan. Ada yang memang perlu jutlaknya, jutnisnya ini kan masih norma. Jadi saya memang alamin bahwa itu di undang-undang Undang-Undang Karsipan 43 tahun 2009 itu masih norma yang mengatur itu. Jutlaknya belum ada. Bagaimana teknisnya? Apa-apa saja yang harus diserahkan. Bayangkan dari 17 kali penyerahan dokumen dari KPU ke Andri, tak satu pun yang selembar ini dikasih. Di tahun 2026 belum juga punya. Dari 2005. Dari 2005 Iya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, oke. Ternyata ya kita harus to be honest bahwa ternyata bukan hanya Pak Jokowi saja, semua presiden begitu. Ya. Artinya ada misadministrasi yang kita harus perbaiki untuk bangsa ini ke depannya. Oke. Dimulai dari KPU tadi. Ya. Oke. Nah, harapan saya juga nanti sebenarnya kalau menurut Undang-Undang Karsipan, autentikasi itu dimulai dari awal. Justru pada saat ini diterima KPU, dia harus melakukan autentikasi. Iya. Karena KPU merasa dia pelaksana undang-undang pemilu, dia merasa mazhab dia hanya mengikuti undang-undang pemilu, Ya. tidak mengikuti perlu undang-undang adanya Karsipan. autentikasi yang tadi Anda sampaikan. Bang Aswan, terakhir kalau dari sisi Pak Jokowi akan terus nantinya sampai ke ranah pengadilan? Ya, jelas itu beliau juga waktu terakhir kami bertemu juga, dia butuh ruang publik untuk bisa membuktikan bahwa ijazah asli beliau yang dituduh palsu itu. Gitu. Ya. Dengan langkah Bang Bonatua ini, apakah Anda tidak kalah cepat dengan RRT yang sudah mengajukan Bonatua Silalai sebagai saksi ahli? Ahli. Tidak masalah untuk ahli. itu. Yang Ahli. ya, ahli ya. Anda bersedia, Bang Bonatua? Tentu dong, saya kan memberi pendapat. Independen tadi dikatakan. Ini kan ya. memberikan pendapat ya kan. Apalagi kan setelah Pendapatnya dibuktikan terkait dengan ini. terkait ijazah ini ya. Oke. Ya pertama saya mengucapkan terima kasih dengan adanya Pak Bonatua juga ya yang mencoba mencari untuk pembetulan administrasi kita Lone ke depan. Ranger, beliau ini Lone Ranger. Iya. ibaratnya. Ya, dan dia kan, saya juga tadi konfirmasi, benar masuk dalam barisan RRT? Oh enggak. Dia bilang begitu kan, saya tidak masuk barisan, saya independen. Bagus kalau begitu gitu kan. Artinya apa yang telah dilakukan oleh beliau itu Benar-benar adalah murni akademik. benar-benar murni untuk perbaikan administrasi ke depan. Ya. Ya, artinya nanti pun saya tertarik juga karena ijazah dari Presiden Soekarno sampai sekarang itu belum ada arsipnya kan gitu. Nah ini juga satu catatan nanti pada tahun 2009 nanti ini sudah harus benar-benar kan walaupun bukan fisik ya digitalisasi sudah ada lah. Penting untuk itu kan. Sejarah bangsa juga. Iya sejarah bangsa gitu. Sekarang pun juga di kampus-kampus kan digitalisasi semua nih. Iya, betul. Dari yang pertama sampai yang akhir kan. Nah itu perlu untuk kita artinya begini. Bahwasanya teknologi itu digunakan untuk kemaslahatan umat Betul. semua gitu loh. Jadi kita punya data itu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ya kita bisa memetik pelajaran juga, Vi, dari memang polemik yang terjadi ya. Karena memang kedepannya harus ada perbaikan dalam sisi administrasi. Iya. Karena ini kan Ini 2026 jutlak aja belum punya negara ini gimana gitu beratnya. Oke. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Bapak Terima sudah hadir kasih. pagi hari ini. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum.